two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Diska Margareta Hidayati dari Ekonomi Syariah kelas B. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih manajemen pembiayaan bank syariah. Untuk poin yang pertama yaitu pengertian manajemen pembiayaan bank syariah. Nah, sebelum kita mengetahui apa itu manajemen pembiayaan bank syariah, terlebih dahulu kita harus mengetahui dua kata, yaitu kata manajemen, kemudian yang kedua kata pembiayaan. Nah, secara etimologi, manajemen merupakan seni mengatur dan melaksanakan, sedangkan pembiayaan merupakan suatu kegiatan pemberian fasilitas keuangan yang dilakukan dari satu pihak kepada pihak yang lain, yang artinya dari pihak bank kepada nasabah, dengan tujuan untuk mendukung kelancaran usahanya maupun kebutuhannya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa manajemen pembiayaan bank syariah adalah pengelolaan penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syariah yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan, sehingga proses pembiayaan berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian, poin yang kedua yaitu perbedaan pembiayaan dengan kredit. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat saja ya. Jadi, istilah kredit pastinya banyak digunakan oleh bank konvensional, sedangkan istilah pembiayaan digunakan oleh bank syariah. Nah, bank syariah ini memiliki skema yang berbeda dengan bank konvensional di dalam menyalurkan dananya kepada nasabah. Di bank konvensional, keuntungan dimanifestasikan dalam bentuk bunga sebagai keuntungannya, sedangkan di bank syariah dimanifestasikan dalam bentuk fee, margin, bagi hasil, ujroh, dan lain-lain. Lalu untuk poin yang ketiga yaitu jenis-jenis pembiayaan bank syariah. Yang pertama, pembiayaan konsumtif. Nah, pembiayaan ini biasanya dimanfaatkan oleh perorangan saja dengan tujuan mendanai kebutuhan di luar usahanya. Dengan ketentuan, pihak lembaga keuangan syariah harus memperhatikan, harus melihat produk apa saja yang ingin dibeli oleh calon nasabahnya, entah itu barang maupun jasa. Kemudian yang kedua, pembiayaan modal kerja. Nah, pembiayaan ini dilakukan dalam jangka waktu yang pendek dan diberikan kepada pemilik usaha untuk mendanai bisnisnya sesuai dengan prinsip syariah. Pemberian dana ini perlu memperhatikan beberapa hal seperti jenis, skala, tingkat kesulitan, maupun ciri-ciri transaksi dari kegiatan usaha yang dilakukan. Kemudian yang ketiga, pembiayaan investasi. Nah, pembiayaan investasi ini dilakukan dalam jangka waktu menengah hingga dalam jangka waktu yang panjang. Pembiayaan ini mendanai pembelian barang-barang modal untuk berbagai keperluan, misalnya seperti pembangunan proyek baru. Nah, kemudian yang keempat, ada pembiayaan sindikasi. Nah, pembiayaan sindikasi ini diberikan lebih dari satu lembaga keuangan bank ya, terhadap satu objek pembiayaan tertentu. Nah, pembiayaan sindikasi ini diberikan oleh bank kepada nasabah yang memiliki jenis transaksi yang sangat besar. Nah, maksudnya seperti apa? Jadi misal ada nasabah ingin meminjam uang kepada bank A, sedangkan nasabah ini meminjam uang untuk keperluan membangun proyek yang besar yang tentunya memerlukan dana yang sangat besar, sedangkan di bank A tersebut tidak bisa mendanai karena jumlah pinjamannya terlalu besar, sehingga bank A ini melakukan sindikasi kepada bank B misal, kepada bank lain, sehingga bisa bank tersebut bisa mendanai nasabahnya tersebut. Gitu penjelasannya. Kemudian yang kelima ada pembiayaan pengalihan utang atau take over. Nah, pembiayaan ini dilakukan untuk mengalihkan utang akibat
transaksi non-syariah yang masih berjalan, yang dilakukan oleh bank syariah atas permintaan nasabahnya. Lalu, untuk poin yang keempat yaitu prinsip penilaian terhadap pembiayaan. Jadi, di dalam perbankan syariah itu, prinsip-prinsip penilaian terhadap pembiayaan dikenal dengan istilah 5C plus 1S. Nah, apa sih itu 5C plus 1S? Jadi, yang pertama ada karakter. Nah, jadi karakter ini merupakan penilaian terhadap karakter atau kepribadian dari calon nasabah dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa nasabah tersebut dapat memenuhi. Nah, kemudian yang kedua ada capacity. Nah, capacity ini merupakan penilaian secara subjektif tentang kemampuan nasabah untuk melakukan pembayaran. Sedangkan yang ketiga ada kapital. Nah, jadi kapital ini merupakan penilaian terhadap jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh nasabah. Nah, makin besar modal sendiri dalam perusahaan, maka akan semakin tinggi pula kesungguhan dari calon nasabah ini dalam melakukan usahanya, sehingga pihak bank merasa teryakini dan merasa lebih yakin untuk memberikan pembiayaan. Nah, yang keempat ada kolateral. Nah, kolateral ini merupakan barang yang diserahkan nasabah sebagai jaminan terhadap pembiayaan yang diterimanya. Nah, jika risiko kegagalan tersebut terjadi, maka jaminan tersebut dapat digunakan sebagai gantinya. Kemudian yang kelima ada condition. Condition ini merupakan situasi dan kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya yang mempengaruhi terhadap perekonomian yang memungkinkan pada suatu saat mempengaruhi kelancaran usaha dari calon nasabah. Nah, kemudian yang terakhir ada syariah. Nah, syariah ini merupakan penilaian yang dilakukan untuk menegaskan bahwa usaha yang akan dibiayai benar-benar usaha yang tidak melanggar syariah sesuai dengan fatwa DSN. Lalu untuk poin yang kelima yaitu fungsi dan tujuan dari bank syariah. Nah, fungsinya bank syariah itu apa? Jadi fungsinya adalah memberikan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, kemudian membantu masyarakat ekonomi yang lemah yang telah dipermainkan oleh rentenir. Nah, kemudian tujuannya dari bank syariah ini apa? Jadi tujuannya adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Nah, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.